Tuhan kita bisa dalam keadaan sehat semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita mau ibadah sekali bersama online, tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan cara apapun juga. Tuhan minta kita hadir pada pagi hari ini dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang memberkati kami dari hari lepas ke hari. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah hari ini. Tuhan menjamah setiap kami yang melihat tayangan ini. Tuhan menjamah setiap kami yang ada di ruangan ini. Tuhan menjamah setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian. Kiranya Tuhan memakai kami semuanya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjamah kami semuanya. Berkat-Mu mengalir lewat pujian, lewat penyembahan, dan bahkan lewat firman Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Haleluya, saya percaya kita semua dan keluarga kita dalam keadaan baik. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Karena anugerahnya kita boleh beribadah pada pagi hari ini meskipun dari rumah, dari jarak yang jauh. Tapi biarlah Tuhan hadir di rumah kita, di hati kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang kudus. Sebab hanya Dialah yang layak ditinggikan. Yesusku penyelamatku. Mari kita nyanyi dalam bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersorak
siap untuk memuji Tuhan. Kita isi hati kita dengan sukacita, dengan kasih Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab kita merasakan kebaikan Tuhan di tengah pandemi ini, tapi Tuhan masih menyertai kita, masih melindungi kita. Mari kita naikkan syukur kita. Mari kita bertepuk tangan, saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusus sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusus sukacita. Katakan sebab Tuhan dekat, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Karena anugerahnya kita masih boleh hidup. Mari kita katakan masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusus sukacita. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Aku bergerak, sebab Tuhan dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, Mari kita sambung pujian mengatakan, bagi Dia yang layak terima segala pujian dan hormat dari umatnya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin.
bagi Tuhan, mari kita siapkan dan kita akan nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan untuk hidup kami Tuhan. Saat lagi kita akan menerima firman Tuhan, mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyikan satu alat pujian yang mengatakan kuasa-Mu terlebih besar. Dengan hati yang sungguh, mari kita persiapkan hati kita. Sebab hanya Tuhanlah penolong yang selalu setia. Sebab oleh kuasanya yang begitu besar, Dia sanggup melepaskan kita dari segala beban. Mari kita nyanyikan, hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Firman-Mu sungguh kami perlukan Tuhan. Firman-Mu sungguh menjadi harapan dalam kehidupan kami. Kami buka pikiran kami, hati kami, telinga kami untuk firman Tuhan. Siapapun yang melihat tayangan ini dan mendengar firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan ini bekerja dalam hidup kami semuanya dan mereka semuanya. Dan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Mujizat Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, biasanya kalau kebaktian normal, tatap muka, perjamuan kudus dilakukan setelah firman Tuhan, tapi pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang di rumah, siapkan roti, siapkan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Kiranya perjamuan kudus pada pagi hari ini mendatangkan mujizat buat kita semuanya. Kuasa darah Yesus dan tubuh Yesus dipersatukan dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita siapkan roti dan anggur, dan kita akan nyanyikan satu pujian
Sang istri mempersiapkan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhan. Dan salibnya Dia telah tumpahkan darahnya bagiku. Sana atas di Golgota, cintanya Tuhan, cintanya heran Yesus Tuhan, tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas di Golgota, kita angkat roti di atas kepala kita. Karena firman Tuhan, malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya mengadakan perjamuan. Dan itulah perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para muridnya di muka bumi. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau memakannya, biar engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semua. Seperti aku dengan Bapa satu adanya, engkau harus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam. Jemaat yang kukasihi, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Silakan saudara angkat anggur di atas kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sedih, Yesus menuangkan anggur ke dalam jawaban sambil berkata, inilah darahku, darah yang tertumpah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu, darah perjanjianku bagimu. Setiap kali kau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah kuasa darahku menjadi sempurna bagi dirimu semuanya. Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang ada dalam cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Jangan pernah melupakan pengorbanan Kristus terhadap dirimu semua. Ku tak melupakan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas di Golgota, tumpahkan darahnya bagiku. Sana atas di Golgota, cintanya heran
dalam bebas ku melayani Kau Yesus Tuhan. Sengsara Tuhanku, sana atas di Golgota, sana atas di Golgota. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kiranya perjamuan kudus kali ini dan hari ini mendatangkan mujizat dan berkat buat kita semuanya. Ya, saudaraku, hari-hari ini kota kita, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kenapa sedang tidak baik-baik saja? Ya, kita masih menghadapi ancaman yang begitu berbahaya, yaitu COVID-19 dengan varian-varian baru yang penularannya lebih cepat dan lebih berbahaya. Itulah sebabnya pemerintah negara kita, khususnya untuk Jawa dan Bali, dibatasi pergerakan baik usaha maupun manusianya untuk memutus rantai penularan dan mengurangi paparan corona. Karena hampir 1 minggu ini kita melihat penambahannya di atas 17, 18.000, 20.000, 21.000, 24.000 dan seterusnya. Itulah sebabnya tadi saya katakan negara kita, kota kita sedang tidak baik-baik saja. Saudara yang sekasihi, di dalam situasi seperti ini, saya menemukan banyak orang yang mulai putus asa, yang mulai lelah, yang mulai lemah. 1 tahun lebih, bangsa kita, kota kita, kita sendiri menghadapi situasi yang seperti ini. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa betul. Betapa situasi seperti ini saya sendiri baru mengalami, saudaraku. Belum pernah mengalami sebelumnya. Dan itulah yang membuat banyak orang mulai khawatir, takut, cemas tentang masa depan mereka, tentang hari depan mereka. Ada orang-orang yang sudah mulai putus asa, ada orang-orang yang sudah mulai kehabisan akal, ada orang-orang yang sudah mulai kehabisan dayanya. Entah mau berbuat apa lagi. Saudaraku, realitanya seperti itu. Ya, realitanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menutup mata. Yang namanya COVID-19 itu tidak pandang bulu, tidak kenal saudara siapa. Apakah saudara jemaat biasa atau hamba Tuhan? Apakah saudara orang kaya atau miskin? Apakah saudara tinggal di kota atau di desa? Apakah saudara sedang menghadapi masalah atau tidak? COVID-19 tidak mau tahu. Dia bisa menghantam, dia bisa menyasar siapa saja. Oleh sebab itu pengalaman kita selama 1 tahun lebih ini mestinya membuat kita semakin cakap untuk menghadapi kasus ini. Ya. Dulu ketika pertama kali diumumkan bahwa di Indonesia sudah ada orang yang terkena COVID-19, semua orang menjadi bingung, gereja juga bingung. Dan 1 tahun lebih kemudian
dengan penambahan yang begitu tinggi, angka kematian yang terus bertambah untuk Jawa dan Bali khususnya, dihimbau, disarankan, dan bahkan diminta untuk tidak beribadah secara tatap muka seperti sekarang ini. Tetapi saya bersyukur, saudaraku, bukan bersyukur untuk online lagi, enggak tatap muka lagi, tetapi minimal selama 1 tahun kita sudah punya pengalaman. Tuhan didik kita, Tuhan ajar kita bagaimana mengatasi situasi seperti ini, dan ternyata saudaraku, kita berhasil mengatasinya. Bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi sampai hari ini. Oleh sebab itu, saya mau teguhkan sekali lagi, kita punya pengalaman 1 tahun lebih menghadapi situasi seperti ini. Dan ketika hari-hari ini kita dipaksa untuk dirumahkan lagi, saya mau baca 1 ayat buat saudara semua. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 8. 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Waspadalah, yang pertama yang diingatkan buat kita semua adalah tetap waspada. Sekalipun kita sudah bisa melewati 1 tahun lebih, sekalipun kita sudah bisa melewati hari-hari kita di tengah-tengah kesulitan, tetapi firman Tuhan berkata waspadalah, jangan lengah. Dan kata orang sekarang, jangan kasih kendor, saudaraku. Jangan lengah, jangan kasih kendor. Sebab ketika kita mulai tidak waspada, ketika kita mulai menganggap remeh, ketika kita mulai menganggap kita bisa melewati hari-hari yang sulit, ketika kita menganggap bahwa semuanya mudah bisa diatasi, maka percayalah, itu langkah awal saudara dan saya akan jatuh. Jadi waspada, tetap waspada. Apalagi situasinya tidak semakin lebih baik, sekalipun kita sanggup melewati 1 tahun lebih, tapi tetap waspada. Kata Yohanes, waspadalah, jangan kasih kendor, saudara. Ya, saya selalu mengingatkan pada saudara, ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, ini saya nggak pakai karena saya bicara. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, jangan masuk ke kerumunan dan jangan membuat kerumunan. Minimal itu yang harus kita lakukan. Minimal itu yang harus kita kerjakan. Waspada. Apakah saudara masih waspada, masih hati-hati dalam hidup ini? Atau saudara mulai kendor, teridor? Apakah saudara masih tetap mengikuti protokol kesehatan? Apakah saudara masih tetap mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan? Atau mulai menarik diri jauh dari Tuhan? Jangan karena kita sanggup melewati 1 tahun lebih masa yang sulit ini, kemudian kita mulai mengendorkan diri dari berharap kepada Tuhan. Jangan seperti itu, saudara. Saya melihat banyak orang, saudara, mulai tidak waspada. Ketika 1 tahun lebih yang lalu masa sulit terjadi, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Bahkan gereja-gereja bisa kumpul mengadakan acara bareng sekalipun tidak tatap muka, sepakat berdoa buat bangsa. Tapi hari-hari ini saya belum lihat lagi, saudara. Belum melihat seperti dulu lagi. Ketika semua orang berteriak kepada Tuhan, ketika semua keluarga berteriak kepada Tuhan, saya belum melihat lagi. Ternyata jangan-jangan sudah mulai kendor. Ternyata jangan-jangan sudah mulai tidak waspada lagi. Ketika sudah mulai kendor, ketika tidak waspada lagi, maka jangan heran kesulitan itu
akan datang lagi dan lebih berat. Lebih berat. Maka firman ini saya sampaikan pada saudara semuanya. Waspada dimanapun saudara berada. Sekalipun kau menganggap daerahmu aman, sekalipun kau merasa daerahmu zona hijau, tetapi firman Tuhan berkata, waspadalah. Jaga diri. Waspada itu jaga diri. Hati-hati. Jangan ceroboh. Dan jangan mulai kendor. Supaya apa? Supaya kamu mendapat upahmu yang sepenuhnya. Kita sudah berjuang 1 tahun lebih. Kita bisa bertahan. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa makan. Tapi saya mau katakan, selama 1 tahun lebih ini, apa yang kita terima dari Tuhan belum utuh dan tidak utuh. Tapi toh kita bisa bersyukur, kita bisa lewati. Tapi dengan kita waspada dan berjaga-jaga, supaya kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan berikan secara penuh dan secara utuh. Ya, secara penuh dan secara utuh. Itulah yang kita mau, itulah yang banyak orang mau. Supaya kita tetap mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan secara utuh. Makanya anak-anak kecil, tolong orang-orang tua untuk dijaga. Bukan saja tubuh fisiknya, tapi rohaninya tetap juga harus dijaga. Jangan karena situasi seperti ini, kemudian anak-anak kecil dibiarkan begitu saja. Wah, kasihan, saya melihat anak-anak kecil kasihan, sudah tidak bisa sekolah minggu, ya sudah tidak bisa beribadah, tapi orang tuanya cuek aja kelihatannya, tidak menganggap itu penting, ya. Jadi, wah, ini perhatian buat semua orang tua. Waspada, anak-anak saudara juga perlu dikasih makan rohani. Ya, saya bersama dengan keluarga tetap menjaga supaya setiap minggu anak-anak tetap sekolah minggu dengan apa yang sudah kita buat. Ya, mari saudara orang-orang tua, jangan bikin kendor buat anak-anak saudara tetap dapat makan rohani. Saudara mau pilih gampang saudara, tinggal buka internet, hidupkan handphone, saudara pilih yang baik. Ya, kalau saudara nggak mau ambil dari gereja ini, silakan, nggak apa-apa. Saudara bebas, pilih yang baik, asal tetap beri makan buat makanan rohani buat anak-anak saudara. Kita nggak bisa saudara memberikan yang terbaik, dan kita nggak bisa memaksa saudara untuk lihat YouTube kita, nggak bisa. Ya, dan kita nggak mau memaksa. Kesadaran saja, ya, apakah saudara termasuk terhisap di gereja ini atau tidak, itu saja. Kalau saudara merasa bahwa saudara anggota gereja ini, saudara punya tanggung jawab untuk apa? Menghidupi gereja ini. Tapi kalau saudara hanya tamu itu kapan masuk, kapan keluar, boleh bebas. Saudara nggak harus terikat dengan gereja ini, nggak harus terikat. Tapi saya mau supaya anak-anak saudara tetap terjamin makanan rohaninya. Ya, waspada, saudara. Hati-hati, jangan kendor, jangan lengah, jangan ceroboh. Ya. Memang 1 tahun sudah lewat lebih kita bisa berjalan. Tapi ingat, saudara, ketika saudara mulai mengendorkan pertahanan saudara, mulai menjauhkan diri dari Tuhan, mulai tidak mau melayani Tuhan lagi, ingat, berkat yang Tuhan berikan tidak utuh buat saudara. Oleh sebab itu mari jangan bikin kendor, jangan buat kendor, tetap waspada, tetap layani Tuhan, tetap beribadah dengan cara-cara yang ada, dan dengan demikian maka Tuhan menjaga saudara, Tuhan menjaga keluarga saudara, Tuhan menjaga mata pencaharian saudara, dan apa yang Tuhan beri akan utuh dan penuh seperti yang Yohanes katakan. Saya ulang lagi, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang
sudah kami kerjakan. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang sudah selama ini kau perjuangkan. Kita sudah bertahan sekian lama. Tapi jangan sampai langkah hari ini dan selanjutnya kita mulai kendor dan tidak waspada. Tetap serahkan kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan. Maka saudara dan saya akan bisa melewati hari-hari yang sulit ini. Itulah bedanya orang yang di luar Tuhan dengan orang yang di dalam Tuhan. Sama-sama punya masalah. COVID tidak pandang bulu saudara agamanya apa, tidak. Tetapi yang membedakan adalah jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita telidor, jangan sampai kita tidak waspada. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mempercayakan diri kepada Tuhan, itulah bedanya. Maka kita tidak akan kehilangan apa yang selama ini kita kerjakan, dan bahkan Tuhan akan berikan secara utuh berkat yang Tuhan akan limpahkan kepada saudara dan saya. Baik saudaraku, kita memang hari-hari ini harus mengerem segala kebebasan kita. Bahkan kita harus diam di rumah juga. Kota kita juga menghadapi situasi yang nggak mudah juga, saudaraku. Sehingga diberlakukan juga PPKM misal darurat. Ya. Sebab itu ikuti saja apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Karena tanpa Tuhan tidak akan ada pemerintahan yang ada. Dan hormati pemerintah yang ada. Ikuti saja maunya Tuhan dan kebijakan pemerintah setempat. Saudara dan saya hidup di situ. Saudara dan saya harus menghormati mereka. Itulah cara Tuhan menjadikan kita berkat buat negara kita, buat kota kita, buat lingkungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. 1 tahun lebih kota kami, bangsa kami dan kami menghadapi masalah yang tidak mudah. Menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Tetapi yang menghancurkan dan kehancuran itu bisa terlihat. Ekonomi, kematian, kesehatan, kerukunan diporak-porandakan semuanya. Namun kami masih bisa berdiri. Kami masih bisa ada sampai detik ini. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan ingatkan kami, waspadalah. Jangan sampai apa yang kita lakukan, yang kami lakukan selama ini kehilangan maknanya. Maka biarlah kami boleh mengingat betapa campur tangan Tuhan dalam hidup kami adalah nyata dan ajaib. Maka kami akan tetap waspada. Kami tetap akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mempercayakan diri kami, keluarga kami, pekerjaan usaha kami kepada Tuhan. Dan dari situ Tuhan akan memberikan berkat yang utuh dan penuh. Berkat yang utuh dan penuh. Dan biar itu terjadi, tergenapi dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tersimpan dalam hati kami. Dan kami aminkan supaya firman-Mu berbuah, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita ini. Mari saudaraku, arahkan hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah setiap kegiatanmu. Kemanapun engkau berada pergi, dimanapun engkau, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Hari-harimu akan diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan akan melimpahkan karunia-Nya. Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Dan kiranya
kasih Tuhan terus melimpah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang melihat tayangan ini dan meresponi firman Tuhan. Mereka diberkati dan dijaga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap semuanya. Di dalam hidupku untuk berserah penuh